Teman-teman, sekarang kita akan membahas bab 3, yakni dinamika fluida. Nanti kita akan fokus ke persamaan Bernoulli. Kalau Anda lihat dari topiknya dinamika, berarti nanti fluida yang kita analisa itu dalam keadaan bergerak. Jadi berbeda dengan di bab 2, yang mana kita membahas fluidanya dalam kondisi statis. Ini adalah topik-topik yang akan kita bahas di bab 3. Pertama nanti kita akan melihat tentang aliran invisit, ya. Kemudian penerapan hukum kedua Newton, ya, ini tentang persamaan gerak. Pertama kita terapkan sepanjang garis arus atau streamline. Kemudian kita terapkan sepanjang garis yang tegak lurus garis arus, ya. Terus lalu interpretasi fisik dan bentuk alternatif dari persamaan Bernoulli. Terus bentuk tekanan, nanti kita review lagi tekanan stagnan, kemudian tekanan statik, tekanan dinamik, dan tekanan total. Yang terakhir nanti kita akan lihat tentang batasan-batasan penggunaan persamaan Bernoulli. Mari kita lihat topik yang pertama, yakni pengenalan aliran invisit. Aliran invisit itu adalah aliran di mana fluidanya tidak mempunyai viskositas. Ya, kalau dalam kondisi nyata, setiap fluida dia mempunyai viskositas, mempunyai kekentalan, meskipun mungkin ada fluida yang kekentalannya kecil sekali, sangat encer. Ya. Jadi aliran invisit ini merupakan aliran idealisasi. Karena tidak mempunyai viskositas, maka tidak akan ada efek gesekan selama fluida itu bergerak. Jadi semua tegangan geser dapat diabaikan. Ya, Anda review lagi di bab 1 tentang definisi viskositas. Nanti di dinamika fluida nanti kita akan terapkan hukum kedua Newton. Ya, tentu Anda sudah familiar dengan hukum kedua Newton. Di bawah F sama dengan MA, F-nya itu adalah resultan semua gaya yang diterapkan atau berlaku pada objek yang kita analisa. Nah, nanti kita akan turunkan hukum kedua Newton ini dalam bentuk integral maupun bentuk diferensial. Nah, khusus untuk aliran invisit, gaya yang beraksi pada suatu fluida nanti adalah gaya tekanan, ya, pressure force, dan gaya badan atau body force, ini karena gravitasi. Kemudian kedua jenis gaya ini nanti akan dibalance oleh gaya inersia, yakni perkalian antara massa dan percepatan dari fluidanya. Berikutnya adalah konsep partikel. Ya, nanti hukum kedua Newton itu akan kita terapkan dalam suatu partikel fluida. Ya. Partikel dia komponen kecil, tetapi dia masih mengandung banyak sekali molekul. Ya, jadi dia mempunyai massa tertentu. Jadi nanti hukum kedua Newton itu kita terapkan pada suatu partikel fluida. Nah, partikel fluidanya itu nanti dia bisa bergerak sepanjang garis arus. Ya. Jadi garis tertentu di mana fluida itu mengalir, ya, garis itulah yang disebut sebagai garis arus atau streamline. Nah, garis arus ini diterjemahkan sebagai garis imajiner, di mana vektor kecepatan dari partikel fluida itu adalah tangen atau bersinggungan dengan setiap titik penyusun garis lurus. Ya. Anda perhatikan ada skema di sebelah kiri, partikelnya berwarna kuning. Terus itu ada salah satu contoh garis arus warnanya hitam, ya, sepanjang garis ini, ya, mulai dari awal ini sampai sini. Nah, kalau Anda perhatikan, garis lurus hitam itu adalah garis arusnya. Terus partikel-partikel yang mengalir mengikuti garis arus itu dia mempunyai vektor kecepatan yang menyinggung garis arus tersebut. Ya, mulai dari sini, ntar saya pakai warna merah. Ini vektor kecepatannya dia menyinggung, di sini pun dia juga menyinggung, di sini menyinggung garis arus. Ya. Oke. Sebelah kanan itu adalah contoh garis arus juga, misalnya ada aliran di sekitar airfoil. Garis-garis putih itu adalah garis arus, ya. Jadi kalau
kita mempunyai partikel fluida yang bisa kita identifikasi misalnya pakai dye ya pewarna, maka dia nanti akan mengikuti pola garis putih itu ya, di mana dia merupakan lintasan dari suatu partikel fluida. Kemudian dalam kondisi steady, fluida itu nanti bisa mengalami percepatan. Ya, steady itu artinya semua parameter dia tidak berubah terhadap waktu. Tetapi kecepatan di titik A bisa jadi berbeda dengan kecepatan di titik B. Kalau misalnya posisi A-nya itu di upstream, ya, di bagian hulu, dibanding dengan posisi dari B, terus kecepatan di A-nya itu lebih kecil dibanding kecepatan di B, maka fluidanya dia mengalami percepatan. Meskipun sekali lagi kecepatan di titik A tetap, kecepatan di titik B juga tetap. Ya. Jadi untuk kondisi steady, fluida pun dapat mengalami percepatan. Nah, nanti kita akan terapkan hukum kedua Newton itu sepanjang garis arus dan tegak lurus terhadap garis arus. Ya. Jadi kita formulasikan bentuk hukum kedua Newton. Nah, gerakan fluida itu dapat terjadi pada kedua arah. Ya. Gambar-gambar di bawah ini merupakan skema-skema bentuk-bentuk aliran ya, misalnya untuk yang misalnya untuk ini, kalau kita mempunyai pola aliran seperti itu kemungkinan besar bahwa percepatan sepanjang S itu adalah sumbu yang searah dengan garis arus, itu mempunyai percepatan yang sama dengan percepatan yang tegak lurus terhadap garis arus ya, sumbu N, di mana untuk kasus yang pertama ini dia kecepatannya 0. Kemudian yang kedua ini, ya ini saya pertama. Dan kalau kita mempunyai kondisi yang kedua, di mana alirannya itu divergen, ya, Anda bisa bayangkan misalnya ada suatu aliran melewati daerah atau luasan kecil, terus kemudian menuju ke luasan yang besar. Maka nanti otomatis untuk laju aliran massa yang sama, kecepatannya akan turun. Ya, sehingga di sini untuk kondisi aliran yang divergen seperti nomor 2 ini, maka percepatannya dia kurang dari 0 atau negatif. Ya. Sebaliknya, kalau kita mempunyai aliran yang konvergen, ya, seperti ditunjukkan oleh nomor 3 ini, maka percepatan dalam arah garis arus dia positif. Ya. Terus ini adalah contoh kasus untuk kondisi percepatan yang tegak lurus terhadap garis arus ya. Untuk kondisi seperti ini maka AN-nya lebih dari 0, terus kemudian nomor 5 ini dia mempunyai kondisi AN-nya lebih dari 0, AS-nya lebih dari 0. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bab berikutnya. Topik berikutnya adalah hukum kedua Newton sepanjang garis arus atau sepanjang streamline. Kita mulai pertama misalnya ada suatu partikel fluida ya, dia mempunyai ukuran delta S kali delta N seperti tunjukkan di gambar ini. Nah, jadi S-nya itu melambangkan sumbu yang searah dengan garis arus ya, garis arusnya warna coklat ya. Warna coklat ini garis arus. Kemudian sumbu N-nya itu adalah tegak lurus terhadap garis arus ya. Jadi ini adalah vektor S, ini vektor N yang tegak lurus terhadap S ya. Terus partikelnya infinitesimal, makanya ukurannya dalam bentuk delta S kali delta N ya. Jadi ini dia punya ukuran delta N, sini punya ukuran delta S, terus dia mempunyai ketebalan tertentu ya. Bisa kita asumsikan misalnya ketebalannya 1 itu masuk ke layar ya. Kemudian kalau kita perhatikan satu persatu, karena fluidanya infinitesimal ya, nanti kita bisa gunakan bantuan Deret Taylor untuk mengetahui perubahan tekanan. Misalnya dari posisi permukaan kiri, saya pakai misalnya permukaan kiri ini saya pakai misalnya permukaan A menuju ke permukaan B ya. Jadi kalau misalnya di tengah-tengah ini tekanannya misalnya P, maka nanti dengan bantuan Deret Taylor kita bisa mendapatkan tekanan di permukaan A dan tekanan di permukaan B ya. Jadi nanti
misalnya tekanan permukaan A, itu ya tekanan di titik tengah-tengah P dikurangi dengan perbedaan tekanan antara titik tengah dengan titik A. Begitu juga dengan tekanan titik B, ya gitu. Oke, terus yang perlu kita ketahui yang lain di sini bahwa karena kita asumsikan fluidanya invisit, maka tidak ada tegangan geser, ya. Jadi di sini dia tegangan gesernya 0, ya. Terus kemudian percepatan gravitasinya arahnya ke bawah, ya, tunjukkan oleh ini. Jadi G-nya arahnya ke bawah. Terus kalau Anda perhatikan dari sisi geometrinya, jadi kita perhatikan, saya pakai warna ini. Perhatikan segitiga ini, ya. Di situ kita mempunyai delta S, ini yang sepanjang garis arus. Terus kemudian kita mempunyai delta Z, ya, yang sisi tegaknya. Terus itu ada sudut theta, ya, sudut theta. Jadi dari situ Anda tahu misalnya sin theta itu sama dengan delta Z per delta S, ya. Berikutnya juga untuk yang sisi normal terhadap streamline, Anda bisa lihat situ nanti bahwa cos theta itu sama dengan delta Z per delta N. Oke, dengan skema ini nanti, skema diagram benda bebas nanti kita akan terapkan hukum kedua Newton, ya. Oke, sekarang kita terapkan hukum kedua Newton pada diagram benda bebas ini, ya. Di hukum kedua Newton kita mendapatkan bahwa sigma semua gaya yang berlaku pada partikel fluida itu akan dibalance oleh gaya inersia. Jadi perkalian antara massa dari partikel fluida itu dan percepatannya. Nah, karena kita terapkan sepanjang garis arus, itu di situ kita menggunakan subscribe S, ya. Jadi ada delta Fs sama dengan delta M kali AS. AS-nya berarti percepatan sepanjang garis arus. Ya. Sekarang kita tunjuk dulu yang gaya inersianya. Delta M itu massa, bisa kita ganti dengan rho kali delta V. Nah, V-nya itu volume untuk menghilangkan kebingungan dengan V untuk kecepatan. Maka di sini untuk volumenya V-nya diberi tanda garis, ya, garis tengah datar, ya. Oke, AS-nya itu adalah percepatan, ya, percepatan sepanjang garis arus, ya. Bisa kita tuliskan, bisa kita breakdown. AS itu sama dengan dia dV dibagi dengan dt, ya, sepanjang garis arus, ya. Nah, dv per dt-nya itu bisa kita breakdown lagi menjadi dv per ds kali ds per dt. Nah, suku ds per dt ini dia adalah kecepatan dari fluida, ya, kecepatan dari fluida yang sepanjang garis arusnya, ya. Sehingga AS-nya itu bisa kita ganti dengan dV per ds kali V, ya. Ini pada lagi persamaan. Kemudian gaya gravitasinya itu arahnya ke bawah, ya. Itu dia dilambangkan dengan delta W. Delta W itu sama dengan gamma kali delta V volume ini, ya. Gamanya adalah rho kali G. Nah, dengan bantuan geometri yang sebelah kanan, nanti kita bisa menghitung suku gaya gravitasi yang searah dengan garis arus. Jadi delta WS itu sama dengan gaya gravitasinya, ya, minus delta W dikalikan dengan sin theta, ya. Delta W-nya bisa kita ganti dengan gamma kali delta volume. Lalu untuk perubahan tekanan, ya, karena tekanannya berubah, ya, misalnya kalau di tengah-tengah di sini kita mempunyai tekanan P, dengan bantuan deret Taylor nanti kita bisa mendapatkan perubahan tekanan antara titik tengah P itu dengan misalnya di bagian permukaan sebelah kiri sini. Berikutnya juga dengan perubahan tekanan di
sebelah kanan ya. Nah, nanti perbedaan tekanan antara titik di tengah yang P dengan sebelah kiri misalnya ini A atau dengan sebelah kanan B itu dia nilainya sebesar ini delta PS yang bisa kita dekati dengan ini dP per ds kali delta S per 2 ya. Penurunannya mirip dengan ketika kita membahas penurunan persamaan untuk aliran statik ya di bab 2. Oke, sekarang kita hitung dulu gaya bersih karena tekanan ya. Di sini kita gunakan lambang delta FPS ya, karena tekanan. Jadi kita mempunyai dua permukaan di sebelah kiri. Dengan bantuan Dirac Taylor kita bisa tentukan bahwa tekanan sebelah kirinya itu adalah P minus delta PS ya. Tadi perubahan tekanannya kan delta PS. Kemudian di sebelah kanan kita mempunyai P plus delta PS ya. P plus delta PS. Nah, untuk menghitung gayanya berarti harus kita kalikan dengan luasannya ya. Kita kalikan dengan luasannya. Nah, luasannya itu adalah delta N kali delta Y. Delta Y itu adalah ketebalan ya. Kita bisa asumsikan nanti 1 gitu ya. Oke, terus ini gaya yang di sebelah kanan, delta N kali delta Y. Nah, jadi kalau kita kurangkan nanti kita mendapatkan ini. Bahwa nilainya itu sama dengan minus 2 kali delta PS kali delta N kali delta Y. Di slide sebelumnya kita telah dapatkan bahwa delta PS itu sama dengan ini. dP per dN kali delta S per 2. Ya, kalau delta PS-nya Anda substitusikan dengan suku ini, maka nanti Anda mendapatkan ini, bahwa delta FPS, ya, jadi gaya tekanan bersih, itu sama dengan minus dP per ds kali delta volume. Ya. Oke, berikutnya kita hitung gaya bersih yang berlaku pada partikel fluida. Ya. Gaya bersih berlaku pada partikel fluida berarti karena gaya tekanan dan karena gaya gravitasi. Ya. Kita dapatkan ini. Jadi gaya karena gravitasi plus gaya karena tekanan. Nah, delta FPS-nya bisa kita ganti dengan yang persamaan ini. Saya pakai warna hijau, bisa Anda ganti dengan ini. Nah, di slide sebelumnya kita telah mendapatkan bahwa delta WS-nya itu sama dengan minus gamma sin theta kali delta volume. Oke. Nah, sekarang kalau kita substitusikan ya ke persamaan hukum kedua Newton ya, delta ini sigma delta Fs itu dia akan dibalance oleh gaya inersianya. Anda akan mendapatkan persamaan 3.4 ya. Jadi minus gamma kali sin theta minus dP per ds sama dengan rho kali AS. Ini merupakan persamaan aliran fluida invisit ya, steady dan sepanjang garis arus. Persamaan alirannya saya taruh lagi di bagian atas ini ya, persamaan 3.4 ya. Sekarang kita akan konversi bentuk persamaan 3.4 ini ke bentuk yang lebih sederhana. Oke, dari geometri itu kita tahu bahwa sin theta itu sama dengan dz per ds ya. Itu di slide sebelumnya saya telah tunjukkan. Kemudian V kali dV per ds itu bisa juga kita ubah ke bentuk ini. Ya, jadi kita masukkan V-nya ke dalam turunan sehingga kita dapatkan itu setengah dV kuadrat per ds. Lalu yang penting bahwa sepanjang garis arus maka tidak ada perubahan dari sumbu n-nya, maka dn-nya sama dengan 0. Nah, dari sini dengan bantuan operasi matematika sederhana kita mempunyai dP, ini perubahan tekanan total, itu dia sama dengan perubahan tekanan parsial pada arah S ditambah dengan perubahan tekanan parsial pada arah N. Nah, karena dN-nya sama dengan 0 ya, karena dN sama dengan 0 maka
suku ini dia sama dengan 0. Artinya bahwa perubahan tekanan P, tekanan total ya, itu dia dapat didekati dengan ini. Yang merupakan suku tekanan parsial. Ya, D-nya itu pakai huruf Greek ya, Yunani, dia parsial ini. Ya. Oke, terus kemudian karena N-nya itu tidak berubah, maka tekanan yang merupakan fungsi dari posisi S dan N itu bisa didekati dengan PS saja ya, sepanjang garis arus. Ya, sehingga ini perubahan tekanan parsialnya itu sama dengan perubahan tekanan totalnya. Nah, korelasi-korelasi ini kita masukkan ke persamaan 3.4. Nanti kita akan dapatkan persamaan ini. Bahwa minus gamma kali dz per ds minus dp per ds sama dengan setengah rho kali dv kuadrat per ds. Persamaannya satu lagi di bagian atas. Kita bisa sederhanakan, misalnya kita kalikan dengan ds, terus kita pindahkan semua suku-suku ke satu sisi ya. Nanti kita akan dapatkan persamaan 3.5. Jadi dp ditambah setengah rho dv kuadrat ditambah gamma kali dz sama dengan 0. Dan ini sekali lagi adalah persamaan sepanjang garis arus. Kemudian kalau G-nya konstan ya, terus Anda integralkan, maka Anda akan dapatkan persamaan 3.6 ya. Jadi dp per rho ditambah setengah V kuadrat ditambah GZ sama dengan C. Sekali lagi dia berlaku sepanjang garis arus. Persamaan 3.6-nya satu lagi di bagian atas ya. Persamaan ini bisa kita selesaikan kalau kita tahu korelasi antara massa jenis dengan tekanan. Misalnya kita gunakan bantuan persamaan gas ideal, misalnya yang kita pelajari di termo. Untuk kasus sederhana, misalnya massa jenisnya konstan, kalau Anda integralkan, maka Anda akan mendapatkan persamaan 3.7. Jadi P ditambah setengah rho V kuadrat ditambah gamma kali Z sama dengan konstan sepanjang garis arus. Persamaan 3.7 inilah yang disebut sebagai persamaan Bernoulli. Ya. Kalau Anda lihat lagi bagaimana kita menurunkan persamaan 3.7, yang pertama kita abaikan efek viskusnya, terus dia kondisinya steady, kemudian incompressible, ya, massa jenis konstan, dan ini sepanjang garis arus. Artinya apa? Kita bisa menggunakan persamaan Bernoulli ini selama syarat-syarat ini terpenuhi. Ya. Penting sekali, ya, syarat ini harus terpenuhi supaya persamaan 3.7 persamaan Bernoulli ini berlaku. Sekarang mari kita lihat contoh berikut ini. Ada seorang naik sepeda, terus kecepatan udara di sekitar pesepedanya adalah V0. Ya. Terus pertanyaannya adalah berapa perbedaan tekanan antara titik 1, ya, titik 1 itu di depannya di sini, di mana dia kecepatannya adalah V0 terhadap titik 2, ya, tepat di depan wajah dari pesepeda ini, di mana kecepatannya 0 ya, karena dia dibawa ke titik stagnan. Kita lihat solusinya. Oke, pertama kita harus tentukan dulu koordinatnya. Karena persamaan Bernoulli itu berlaku untuk kondisi steady, kita harus ambil sistem koordinatnya yang mengikuti sepeda. Ya, kalau kita ambil sistem koordinatnya misalnya terhadap tanah, maka alirannya akan unsteady, ya, tidak steady. Sehingga kita ambil sistem koordinatnya yang mengikuti pesepedanya. Kalau kita masukkan persamaan Bernoulli-nya, kita dapatkan ini, ya. Kita terapkan antara titik 1 dan titik 2, ya. Titik satunya itu di depan, titik 2-nya tepat di depan wajahnya pesepeda, ya. Jadi di situ kita dapatkan bahwa kecepatan titik satunya itu bernilai V0, ya. Kemudian kecepatan titik 2-nya itu dia bernilai 0, ya. Oke. Sehingga kalau Anda masukkan sederhanakan persamaannya, maka Anda mendapatkan ini bahwa
perbedaan tekanan antara titik 2 dan titik 1 itu dia sama dengan ini setengah rho V1 kuadrat atau setengah rho V0 kuadrat.